Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Pertarungan berlanjut kembali. Jelanus terus menyerang Diablo tanpa henti. Betapapun cepatnya serangan Jelanus tidak bisa menipu mata Diablo. Semua serangan Jelanus sangat mudah dibaca oleh Diablo. Walaupun begitu, Diablo juga menganggap pertarungan ini sangat merepotkan. Karena meskipun sudah memprovokasi lawannya, Diablo dari tadi tidak bisa memojokkan Jelanus. Jelanus memang terlihat emosi, tapi pergerakannya sama sekali tidak berubah. Dia bertarung dengan sangat tenang. Menurut Diablo, kekuatan Jelanus sungguh luar biasa, seolah-olah Jelanus telah mencapai tingkat dewa. Ada kemungkinan Diablo bisa mengalahkan Jelanus dalam pertarungan habis-habisan. Tapi jika medan pertempuran dipindahkan keluar labirin, maka akan ada banyak korban lagi karena pertarungan mereka. Sementara kalau Diablo serius bertarung di sini, labirin itu sendiri bakal runtuh. Dan Diablo tidak menginginkan hal itu. Karena dengan kata lain, kalau labirin runtuh, gak ada lagi tempat yang aman untuk warga Tempest. Terlebih lagi, Diablo juga gak mau melihat wajah Rimuru sama sedih saat kembali nanti. Sambil bertarung sengit melawan Jelanus, pikiran Diablo terus memikirkan hal ini. Dia tahu kalau dirinya dikalahkan, maka nasib Zekion dan Apito akan berakhir. Dan hal itu membuat Jelanus makin kuat. Di sini Diablo terus bertarung dan menanggung banyaknya beban pikiran. Pilihan Diablo untuk saat ini adalah melanjutkan pertarungan seperti ini saja sambil mencari solusi. Namun semuanya tidak berjalan sesuai keinginan Diablo. Di tengah adu baku hantam tersebut, Jelanus mencibir Diablo. Jelanus berkata, "Kau tidak lebih dari seorang pengecut yang selalu bermain licik. Apakah hanya itu yang diajarkan slam rendahan selama ini pada para bawahannya, ha?" Kini gantian Jelanus yang merosting Diablo. Jelanus telah mengucapkan kata-kata terlarang di depan Diablo. Diablo sebenarnya tidak peduli dia direndahkan. Tapi kalau ada seseorang yang merendahkan tuannya, maka Diablo akan menunjukkan kegelapan tanpa dasar untuknya. Sontak saja ucapan Jelanus itu membuat mata Diablo berubah. Kini Diablo benar-benar emosi. Tanpa disadari, Jelanus telah melanggar pantangan tersebut. Cerita pun berlanjut dan kini akan sedikit mundur ke belakang. Pada waktu itu, Dino dan yang lain telah menyaksikan pertarungan Diablo melawan Jelanus. Mereka tercengang dengan duel tersebut. Dino dan kawan-kawan sudah diperintahkan Diablo untuk mengungsi, tapi mereka mengabaikan perintahnya dan malah menyaksikan duel tersebut. Menurut mereka berempat, ini adalah tontonan wajib dan tak boleh dilewatkan. Dan sekarang Dino dan yang lain menyesali tindakannya, karena kini mereka kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Pertarungan fisik Jelanus dan Diablo menimbulkan tingkat ledakan yang sangat dahsyat di mana-mana. Menurut Dino, dalam duel itu Diablo mempelajari cara bertarung musuhnya. Dan di situ Dino bertanya kepada ketiga temannya, "Hei Minasan, bisakah kau meniru cara bertarung Diablo?" Dengan serentak, Pico, Gracia, dan Mai menjawab, "Jangan tanya itu padaku, idiot." Dalam sudut pandang Mai, matanya tidak bisa mengikuti pergerakan Jelanus dan Diablo. Dia hanya melihat mereka berdua menghilang, muncul, terus ada ledakan, dan menghilang lagi. Mai juga sebenarnya pengen segera mengungsikan diri, tapi dia nggak tahu caranya untuk keluar dari lantai labirin ini. Badan Mai terus-terusan bergetar ketakutan. Kini Apito sudah sadarkan diri. Tapi seandainya dia mencoba bergerak dengan kecepatan dewa saat melakukan intervensi, yang ada malahan Apito hancur berkeping-keping. Di satu sisi Dino tahu dia nggak bakal bisa ikut campur dalam pertarungan Diablo dan Jelanus. Karena yang ada, badan Dino mungkin terbelah hanya karena satu serangan. Di situ terlihat Apito tetap tinggal di sini menemani Zekion.
Sementara itu, Pico dan Gracia memanfaatkan situasi ini. Mereka berdua berusaha menyembuhkan Zekion. Meskipun mereka berdua sebenarnya tidak pandai dalam hal ini, Pico dan Gracia tetap berusaha dan tak menyerah. Dan sisanya yang bisa dilakukan Dino dan yang lain adalah berdoa untuk kemenangan Diablo. Sementara itu, orang-orang yang sudah melarikan diri seperti Suna, Beretta, Gerudo, dan Kumara, mereka semua sudah ada di ruang kontrol labirin. Saat itu, Gerudo yang tak sadarkan diri dibopong oleh Beretta dibantu oleh Suna dan yang lain. Suna memutuskan melarikan diri karena dia tahu dia bukanlah seorang petarung. Bahkan Gerudo yang seorang tanker sejati dengan mudah dikalahkan oleh Zelanus. Maka dari itu pilihan mereka hanya satu, yaitu kembali ke ruang kontrol. Saat tiba di ruang kontrol, mereka disambut oleh Ramirez. Dan tanpa pikir panjang, Suna mulai merawat Gerudo. Lalu kemudian Suna juga melihat ke layar lebar. Dia terpana oleh pertarungan Diablo dan Zelanus. Di situ Suna berkata, kalau bukan karena Diablo sama, kita pasti sudah musnah. Mendengar itu, Benimaru dan Ramirez mengangguk setuju. Di lain sisi, Beretta juga melihat ke layar lebar. Dia sangat terpukau dan terkagum-kagum dengan keahlian Diablo. Menurut Beretta, dia mungkin akan mati dalam beberapa detik saja jika menahan serangan seperti itu. Sementara itu, Gabiru bertanya-tanya. Dia berkata, sejujurnya aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mendengar itu, Charis pun menjelaskan, kedua petarung tidak menggunakan teknik besar apapun dalam duel ekstrim itu. Bahkan ketika lawan mereka memiliki celah, keduanya terus bertarung tanpa mengeluarkan mana energi yang besar. Sekilas mungkin terlihat sederhana, namun kedua petarung memiliki kekuatan dan keterampilan yang luar biasa. Di satu sisi, dengan putus asa, Gobuta juga berkomentar, meskipun aku menggunakan intuisiku, pertarungan itu sangat mustahil untuk kumenangkan sendirian. Rangga juga setuju, dia sependapat dengan apa yang diucapkan Gobuta. Mereka berdua sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Diablo dan Zelanus. Ini bukan lagi pertarungan bagi orang-orang di sini. Bahkan kalau mereka ikut campur membantu Diablo, itu sama saja bunuh diri. Sedangkan Kumara tak bisa memaafkan dirinya. Dia merasa bersalah karena nggak sempat menyelamatkan Apito. Mendengar itu, Ramirez pun menghiburnya. Ramirez memberitahu Kumara kalau dia sudah men-setting titik kebangkitan Zekion dan Apito ke dalam penjara labirin. Tapi menurut Benimaru, tindakan Ramirez tidak begitu berarti. Karena Zelanus tidak mungkin semudah itu membiarkan Apito dan Zekion mati di dalam labirin. Yang ada, Zelanus berniat membunuh mereka saat keluar labirin. Kini yang bisa Benimaru dan yang lainnya lakukan adalah berdoa untuk kemenangan Diablo. Namun tiba-tiba suara Zelanus terdengar sampai ruang kontrol. Zelanus saat itu berkata, kau tidak lebih dari seorang pengecut yang selalu bermain licik. Apakah hanya itu saja yang diajarkan Slam rendahan selama ini pada para bawahannya, ha? Sontak saja saat mendengar hal ini, Benimaru memukul meja sambil berkata, sial, sial, sial. Kali ini tidak akan ada orang yang bisa menghentikan murka Diablo. Bahkan niat membunuh Diablo saat ini sampai ke ruang kontrol. Hawa membunuhnya membuat semua orang ketakutan. Di lantai labirin di mana Diablo dan Zelanus bertarung, tanpa disangka sang pahlawan Zekion telah terbangun. Amarah yang membakar setiap sel di tubuhnya membawa Zekion kembali dari ambang kematian. Lalu kemudian Zekion pun mulai bangkit berdiri lagi tanpa memperdulikan luka yang dia derita. Di satu sisi, Pico dan Gracia berusaha menghentikan Zekion, tapi hal itu tidak dihiraukan oleh beliau. Kini tatapan mata Zekion berfokus pada King Injector Zelanus. Sejenak Dino menasihati Zekion. Dino berkata, dalam kondisi prima saja Diablo sulit untuk mengalahkannya. Jadi menurutku kau beristirahat saja Zekion. Mendengar itu Zekion sejenak tersenyum. Sambil mengulurkan tangannya Zekion berkata, Dino tolong jaga Apito. Seketika itu juga mata Dino dipenuhi dengan harapan. Dia pun bertanya, bisakah kau menang Zekion? Zekion tanpa pikir panjang menjawab, tentu saja dong. Jawaban Zekion tersebut membuat Dino tertawa. Dino terhibur dengan kepercayaan diri Zekion. Benih-benih persahabatan pun tumbuh di antara mereka. Lalu kemudian Dino menyerahkan pedang besar tingkat mitos miliknya, yaitu Crumbling Fang atau Hoga. Sambil memberikan pedangnya, Dino berkata, gunakan pedang ini untuk membunuhnya. Aku percaya padamu Zekion. Pedang itu pun diambil Zekion dan diletakkan di punggungnya. Zekion pun menjawab, serahkan saja masalah ini padaku. Seketika itu juga pedang Crumbling Fang atau Hoga bersinar terang. Namun saat cahayanya mereda, sepasang sayap bersinar muncul di punggung Zekion. Itu adalah bentuk Hoga yang terlahir kembali dan telah bergabung dengan Zekion.
Ini adalah kelahiran kekuatan baru Zegion, yaitu Kuzua. Melihat hal itu, Dino berkata, sepertinya Kuzua menganggapmu sebagai tuannya. Lagi pula pedang itu tak pernah menganggapku sebagai pemiliknya. Di satu sisi, Zegion tak menghiraukan ucapan Dino. Dia terus menatap ke depan sambil melanjutkan perjalanannya ke medan pertempuran. Kami akan kembali.